pemirsa, kembali lagi sama kita. Trending Topic Jak TV, kita masih ngomongin tadi tanya-tanya soal narkoba kan sama Ale. Tapi kita juga pengen tahu selain narkoba juga banyak banget kok kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan. Kayak misalnya salah satunya ini nih, ada juga gue lagi kepoin Instagram nih. Instagram Yaudah, siapa? kita kepoin bareng-bareng dong. Ini kalau gitu. Instagramnya Marcelino Lefran. Oh, Marcel. Hai Marcel. Badannya juga Jadi bagus katanya tuh. dia itu lagi edik banget sama yang namanya ini nih, Superman. Superman. Tapi dia emang terkenal Aku banget juga deh. edik sama itu Superman. Kamu nyaman-nyaman Nah, kita lihat aja langsung ya, sama-sama. Oke, kita lihat sama-sama Instagramnya, ini dia. Ini dia. Shoo. Syung. Oh, Oke, nah kan dia ketutup gitu aja ganteng ya. Pendek. pendekar tongkat emas. Dari hidungnya aja kita tahu kalau muka ini ganteng, tau gak sih? Oh, pendekar tongkat Tuh, emas. kacamatanya aja keren. Ya ampun, Tuh. unyu. Ya ampun, manyun-manyun gitu aja tetap cakep ya. Ini Marcelino tuh yang mana sih? Masa nggak tahu sih? Ini Marcelino tuh. Kalau tinggal di Jakarta sekarang mau di kampung lagi. Oh iya tahu. Tuh, Superman. Itu kan bukan Superman, kenapa mukanya Superman rambutnya aut-autan gitu? Ini sebenarnya sebagai suatu contoh bahwa sebenarnya edik itu bisa di hal yang positif juga. Itu dia jadi Superman ya, aku sih mau kok kecelakaan ditolong dia. Tolong aku. Please help me. Aku yang buka bajunya dong, biar kelihatan mirip kayak kayak Iwan ya? Superman-nya. Badannya keren gitu ya, keren loh yang pakai baju Superman. iya gitu ya. dong. Itu kalau hidup sehat kayak gitu. Kayak gitu kalau udah Kayak sehat ya. Kayak gue Kayak banget kita. ya itu. Kayak Gue aku banget, olahraga gue tadi banget. nih, pegel. Oke, sekarang kita pengen lihat apa lagi ya? Kita pengen lihat meme-meme juga nih, sekarang ada nih. Oke. Nah, meme-nya seru banget. Coba lihat apa? langsung ya. Meme ini kita dapetin dari mana? Dari Random ya, banyak ya, banyak meme ya. Iya Maya. Mana sih tadi kalau udah dikasih tahu? Oke, lihat. Ini dia. Oke, ini dia dunia maya kita. Dunia maya kita. Oke. Apa nih? Problematika zaman sekarang, senang-senang keluar jutaan, besoknya hilang ingatan. Tapi belakangnya nah itu ya, Aku nggak minuman ngerti. keras. Aku nggak ngerti. Mungkin ada batu di belakangnya enggak? Nih ada Gak juga perlu ini. miras, tugas udah bikin gua mabok. Oh, ini anak kuliah. Ini Ini kuliah positif banget. ini, mabok secara positif. Aku banget sih ini. Oke, boleh lihat yang berikutnya? Katakan tidak pada narkoba, Bung. Goodbye. Katakan Iya. tidak Ini Joker ya? narkoba. Ini Joker. Mhm. Ada yang lain nggak? Ini masih ada hubungannya juga sama hal-hal Apa negatif nih? ya. Nah, bayar mahal-mahal cuma buat nggak sadar doang. Narkoba. Tapi emang bener kok, emang mahal kan masalah ya. Masalahnya bacain coba. dong masalahnya. Masalahnya tuh. bacain. Tuh. Yang mana nih? Say no to drug, mulailah dengan hidup sehat tanpa narkoba. Lucu Lagi banget Mas sih Ali. gambarnya. Kalau Baca masalah lagi. yang baca tuh enak gitu ya. Iya, kalau Nadanya masalah yang baca, aku enak, harus ngerti tahu, coba aja bacain. Lo sama Jangan Chris jadi nggak usah budak baca. narkoba. Ngerti banget langsung. Jangan jadi budak narkoba. Oh gitu ya Mas Ale ya? Iya. Iya Gitu sih, ya? aku juga Iya setuju sih, banget benar. sih sama Mas Ale. Aku dengerin kok. Coba Terus Mas, Mas Ale bacain lagi Jangan mau dong. pacaran sama orang yang suka pakai narkoba, badan sendiri aja dirusak, apalagi kamu. Wih, ini bener banget, ini bener banget. Iya bener. Terus, Neng sih, Neng. Neng dulu dong. Neng kamu, Neng Aku. kamu. Kang, sudah tahu belum kejadian di Paris? Ya tahu lah, yang ketangkep narkoba kan. Ya itu mah Paris. Dengan Fariser. Aduh. Lucu nih. Siapa sih yang bikin? Terus. Nah, Siapapun presidennya jauhi narkoba, sayangi keluarga. Iya Om. Iya. Gambarnya Itu sama aja anak keluar sekolah lubang buaya sekarang masuk itu ke ya? lubang Ini singa. anak sekolah apa? Anak sekolah sekarang tuh bajunya emang harus pendek-pendek gitu ya. Ya udah sih Kak, biarin Satria baja aja. hitam. Jangan pernah berubah demi orang lain, kecuali Lo lo kesatria Satria baja hitam. Berubah. Ini random dari tadi Lucu-lucu ya. emang. Aduh. Thank you Bapak-bapaknya, lucu banget. Banget ya, Semoga Tria. menghibur. Kita tanya-tanya lagi deh sama Mas Ale ya, mumpung Mas Ale lagi di sini ya. Tadi kan kita udah Masalahnya ngebahas berarti kalau kayak gitu tuh outfit, jual belinya mudah banget ya berarti ya kalau di Indonesia. Ya begitulah. Ya begitulah. begitu. Soalnya kan kayak itu kan jaringan ya, jaringan, dan jaringannya itu terorganisir. Oke. Makanya sekarang kita perlu membuat jaringan yang baik juga harus terorganisir. Jadi nggak lagi, wah ini urusannya polisi, narkoba ini urusannya BNN gitu, nggak lagi. Semua elemen masyarakat. Sekarang kita coba bicara masalah hukum ya. Kalau hukum seperti yang kita tahu kemarin itu belakangan ini ada yang dihukum mati karena narkoba. Itu kalau menurut Ale gimana bro? Lo setuju Kalau- dengan pengedarnya itu memang harus dihukum, tapi pemakai direhabilitasi atau seperti apa? Coba. Ya, kalau yang mengedarkan sih untuk efek jera, karena di beberapa negara itu hampir lebih dari berapa negara ya? 28 berapa negara itu sudah melakukan hukum itu gitu kan, hukum mati terhadap si pengedar. Gitu kan. Tapi kalau untuk penyalahgunanya ya harus direhab. Kalau dia masuk ke dalam penjara nanti tambah pinter.
Oh gitu, kenapa? Jadi emang nggak tahu nggak ya? Kasih tahu. Nggak. please. Artinya kalau dia sudah menjadi penyalahguna itu kan artinya dia secara kontrol emosinya, pikiran dan Ngaco. perilakunya itu kan terganggu kan. Kalau dia masuk ke dalam satu proses hukuman, masuk ke penjara, tapi di sana tidak ada sebuah treatment, tidak ada rehabilitasi, ya otomatis kan tidak berubah. nggak Tapi- ngebantu juga ya. Betul. Kalau penyalahguna itu ya lebih baik dan seharusnya masuk ke dalam proses rehabilitasi. Jadi saya mau nanya juga nih, penasaran nih. Tadi kan katanya itu di narkoba ini kan organisasinya itu terorganisir gitu. Padahal kan orang yang pakainya itu kan nggak kontrol gitu kan sebenarnya kan. Kok bisa terorganisir gitu? Kalau yang make Gimana? tidak terkontrol, tapi kan kalau yang jual Victimnya mereka korban. Yang jual itu nggak make biasanya rata-rata gitu. Kalau yang jual nggak kalau ada. yang juga yang jualnya make apa enggak ya tergantung, tapi biasanya menjadi penyalahguna narkoba lama kelamaan dia menjadi pengedar. Oh dia naik kelas gitu ya? Naik karena kelasnya karena jadi kan dia jual kan gitu ya? ada yang namanya toleransi zat. Jadi kalau misalnya dia biasanya make satu, karena ini tingkat kecanduan kan yang membuat orang jadi mau lagi, dia bisa jadi dua jadi tiga. Otomatis kan kayak tadi LSD aja harganya kan Mahal ya? satu itu kan tadi dibilang 300.000 kan. Kalau dia biasa pakai satu, besoknya dia nambah lagi jadi dua kan harus jadi 600.000 kan. Tapi pengedar itu jahat banget berarti ya? Bener-bener Jelas jahat. jahat banget ya? Tapi sebenarnya pilihan mas semuanya ya. Serem banget. Semuanya ya. pilihan gitu, tapi kan kita sudah ditawarkan dengan pilihan yang baik. Terus Kalau mungkin satu lagi nih yang paling penting nih, kan Ale sekarang nih dari LSM Sahabat Rekan RS. Sebaya. Nah itu bagaimana kontribusi LSM tersebut terhadap pengguna atau mungkin pengedar atau apa nggak ya, tahu? kita punya quote namanya man help himself. Oh, oke. Jadi kita masuk di dalam satu komunitas ini bukan khusus sih, artinya komunitas ini dibentuk atas dasar teman-teman yang dulunya pernah punya pengalaman, dulunya pernah menjadi penyalahguna narkoba, terus dia niat bertobat dan berobat. Nah, untuk pulih itu prosesnya panjang. Oke. Untuk pulih itu prosesnya panjang, harus selalu di dalam komunitas yang positif. Nah, sahabat rekan sebaya ini salah satunya komunitas yang penanggulangan itu. Seberapa banyak sih mas anggotanya sekarang? Jumlah dari komunitas itu yang ada di Sahabat Indonesia? rekan sebaya sendiri sih kayak ngitung kelinci, nggak bisa disebut pasti, misalnya 100 gitu. 200 kan kalau dikasih tahu gitu kan langsung nanti besok ada yang mati gitu. Sama narkoba juga gitu. Karena selain dampak sosial, itu ada dampak secara psikologis dan psikis. Jadi ada juga komplikasi penyakit yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba. Misalnya HIV dan lain-lain. Jadi makanya kita nggak pernah bilang pasti berapa orang, jadi selalu bilang rata-rata atau kurang lebih gitu kan. Ya kurang lebih sih ratusan ya? Itu Ratusan. kisaran umurnya dari umur berapa tuh biasanya macam-macam yang banyak tuh? macam-macam, walaupun disebutnya sebaya, kadang-kadang ada yang umurnya lebih dari sebaya kita juga, ada yang 57 tahun. Oh, ada sampai. Wow, ada sampai 57 ya? Ada terakhir sih yang 60 tahun juga ada. Ya. Masih narkoba tuh 60. Wow. Terus ada yang 15, 13 tahun gitu. Tapi rata-rata semuanya usia 15, produktif ya. masih SMP tuh ya, 15 ya. Emang itu karena Hati-hati susah deh. banget untuk lepas dari situ atau Masalahnya bukan susah ya sebetulnya. Masalahnya adalah banyak orang yang belum paham. Itu aja. Oke. Nanti abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Ale, tapi jangan jangan kemana-mana. Trending Topic Jak Trending Jak TV. Ya, gimana ya? Kasih tahu nggak ya? Abis tahu banget. Kayaknya tau banget gitu. Jangan. Nggak apa-apa buka Ya, aja. artinya memang dulu Ini dari mana lagi? Chris ini Chris, kita dengerin ceritanya. dulu saya pernah menjadi Boleh duduk sini, ntar salah ketutupan seorang kamera. korban penyalahguna narkoba. Berapa lama tuh mas? Umur berapa? Dari SMP lah. Wow. SMP dari usia galau. SMP SMP udah galau. SMP. Iya, kalau galau baru kuliah. itu dapat uangnya dari mana? Waktu SMP kan uangnya nggak terlalu banyak dong untuk beli narkoba. Ya, gitu, uang Caranya saku itu kan. gitu. Gimana? Gue dulu pernah cerita Pernah sama cerita sama Chris. gua. Jadi dulu kalau orang, makanya kalau ada sesuatu Nolong itu enggak, tapi nipu iya. Tahu Gimana, aja gimana? udah briefing jadi lagi. dikasih dulu suruh Gratis. nyoba gratis, sama kelamaan kan mulai Dosisnya ketagihan, dosisnya Berlanjut. Jadi kayak mancing ikan gitu ya. Apa deh? Kasih umpan dulu. Oh, sambil iya. lama-lama Itu dia iya, tertarik. iya. tapi ketemu orang yang ngasih gratis
usia itu gimana gitu? Pergaulan. Ini sebetulnya dulu waktu pas gue pakai narkoba, gue berpikir bahwa ini semua kesalahan orang tua. Karena gue tinggal sama kakek gue nih, nggak tinggal sama nyokap gue, karena bokap gue udah meninggal. Jadi gue pikir, wah ini gue pakai narkoba gara-gara kurang kasih sayang. Wah, gitu kan. Jablay, jarang dibelai kan. Tapi setelah melakukan proses pertaubatan dan berobat, akhirnya sadar bahwa sebetulnya kekeliruannya adalah ketidak terciptaannya sebuah kenyamanan dan keamanan di dalam rumah. Semua berasal dari rumah itu penting banget. Betul, karena kan kita juga nggak bisa salahin orang tua dong. Orang tua kan nyari duit buat anaknya kan, tapi rupanya orang tua juga nggak ada sekolah jadi orang tua kan, gitu. Jadi banyak hal yang orang tua cuma misalnya kasih uang jajan aja, beliin baju bagus aja, kasih handphone lah apa segala macam. Padahal kadang-kadang kita sebagai anak kebutuhan itu juga tidak menjadi utama gitu. Dulu gue maunya selalu didengarkan gitu kan, sering bercanda gitu. Terus ketemu sama kakek gue yang tentara, ketawa aja nggak pernah gitu kan. Akhirnya keluarlah ketemu sama temen di tempat yang salah, di temen yang salah, waktu yang salah gitu. Mereka mau ngetawain gue gitu, jadi seneng kan. Akhirnya kita nyaman kan, dapat perhatian nyaman di situ gitu, dikasih coba gitu. Terus Mas, aku mau tanya dong, gimana sih tips-tips biar kita tuh terjauhkan gitu loh dari hal-hal yang seperti itu? Iya, sebetulnya sederhana sih, banyak senyum aja. Iya. Tapi kalau segi pergaulan gimana cara nolaknya sih kan kalau anak-anak ABG SMA gitu kan Iya, benar. kalau nggak dibilang nggak ikutan nggak asik banget sih lo gaul gitu lah, kan nggak Iya, gaul iya. gitu. Karena kan ketidakpahaman. Makanya kan sekarang kita gembira lah gitu, banyak media, banyak berbagai macam elemen yang juga ikut bantu kan mensosialisasikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Simple, kalau misalnya kita tidak jadi korban penyalahgunaan narkoba, satu, banyak tersenyum, ya kan? Terus dua, olahraga. Olahraga itu kan bergerak, ya kan? Olahraga itu Kalau pegal, senang nyanyi olahraga. kan gitu kan. Kenapa? Karena itu semua mengeluarkan hormon yang hormon rasa nyaman itu ada di otak kan. Jadi narkoba itu menghantam otak kan, memaksa pelepasan hormon rasa nyaman itu berlebihan. Padahal sesungguhnya itu alamiah juga keluar gitu kan. Pokoknya banyak senyum aja. Terus kalau mau bergaul sebisa mungkin hindari tempat-tempat atau orang-orang yang resiko tinggi. Gitu. Selalu gabung nih, gitu. Misalnya kemana-mana berempat. Ale, gue mau tanya Ale, kalau misalnya yang ngelem-ngelem gitu narkoba bukan? Masuknya sih narkoba Orang juga. bilang ngelem itu Lem apa sih, Jenis apaan ngisep-ngisep sih? gitu ya? Itu lem itu sebetulnya legal kan, kayak lem apa gitu kan, terus spidol, bensin, semua segala macam gitu dan lain-lain. Ngomong-ngomong nih, saya prediksi nih sekarang tuh Indonesia kan lagi maraknya narkoba nih ya. Kayaknya untuk ke depannya ini, jangka panjang ini, kayaknya Indonesia tuh bakalan nggak ada lagi penyebaran narkoba karena sekarang udah adanya hukuman mati. Eksekusi mati. Jadi menurut para lo pengedarnya itu nanti bakalan takut gitu ya? takut. Hukum seumur hidup. Takut nggak? Takut nggak? Takut kan? Bener kan? Ya, Terus Mas, ya. Oh, udah mau cabut ya? Oke. ya, maksudnya pulang. Iya, kebetulan ya. ini di bawah Kita harus kayak LSM, SNS Di bawah aja ini Bang semuanya. Sama tuh, suka pokoknya permennya. kalau mau tahu banyak datang aja ke tempat. Ya, kalau gitu ini yuk. Oke ya. aduh apaan nih sampai ke depan kasih Udah. enggak Ayo. kita harus ke depan ya Thank you dulu nih untuk JM, Jak udah Mas Ale thank you ya udah datang ya iya kita ikut sama Mas Ale ya Kita akan ketemu lagi besok di acara yang sama. Trending Topik Jak TV. Bye-bye. Ganjen tuh.